Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel saya, Ahmad Tanaka, 10 menit menginspirasi. Untuk Anda insan pendidikan, guru, dosen, mahasiswa, orang tua siswa, atau siapapun Anda yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Materi kita kali ini adalah Mengajar Dahsyat dengan Hypno-Teaching Part 2 dengan judul Hypno-Teaching dimulai dari penampilan. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang mau mensupport channel ini, caranya sangat mudah. Cukup subscribe dan aktifkan lonceng warna hitam sehingga kalian selalu mendapat notifikasi setiap kali saya mengupload materi terbaru. Dukungan kalian sangat penting agar kami bisa terus memposting konten-konten menarik lainnya dan kita bisa sama-sama belajar dari channel ini. Pada topik kita kali ini, ada 3 hal yang perlu diketahui dan dipraktekkan. Pertama, terkait dengan kesan pertama dan hypno-teaching. Kesan pertama atau first impression adalah informasi yang pertama kali didapatkan dari suatu hal berdasarkan penilaian subjektif. Ada ungkapan terkait dengan impresi pertama ini, bahwa Anda hanya akan mendapatkan satu kesempatan untuk membuat kesan pertama. Kesan pertama itu penting dalam pembelajaran. Dalam konteks hypno-teaching, impresi pertama berarti kesan menarik pertama yang tertanam dalam benak siswa dalam pelaksanaan tugas profesi guru sehari-hari. Seorang guru yang berhasil memberikan kesan pertama akan membuat dirinya bisa diterima, mendapat pengakuan, dan dihargai oleh peserta didik. Dengan demikian, akan mudah bagi guru mengkondisikan siswa untuk tertarik pada keseluruhan proses pembelajaran sehingga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa seseorang hanya butuh waktu 27 detik untuk menciptakan kesan pertama. Yang lebih menarik dari penelitian tersebut adalah kesan pertama tersebut justru diperoleh sebelum seseorang memulai berbicara. Itulah alasannya mengapa kesan pertama berkaitan dengan hypno-teaching, bahkan menjadi salah satu syarat penting keberhasilan hypno-teaching. Itu pula sebabnya tips hypno-teaching yang terkait dengan kesan pertama dan penampilan dibahas di awal. Sedangkan tips hypno-teaching lainnya dibahas pada bagian-bagian selanjutnya. Yang kedua, terkait dengan apa hubungan kesan pertama, penampilan, dan hypno-teaching. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan bagaimana proses siswa belajar. Menurut hasil penelitian, seseorang belajar 83% dilakukan dengan penglihatan, 11% dengan pendengaran, 3,5% dengan penciuman, 1,5% dengan sentuhan, dan 1% dengan rasa. Jika penglihatan memiliki porsi terbesar, yakni 83% dalam proses belajar, maka kesan pertama yang harus diciptakan seorang pengajar adalah bagaimana ia dipandang. Hal ini tentu saja terkait dengan penampilan, karena penampilan itu adalah hal yang nampak paling awal sebelum guru mulai berbicara. Yang menarik tentang penampilan adalah semua penelitian yang dilakukan tentang penampilan fisik terungkap bahwa orang yang dipandang menarik juga akan dipersepsikan dengan disukai, dipersepsikan cerdas, dipersepsikan layak dipercaya, dan dianggap memiliki
kredibilitas, yakni pandai dan profesional dibanding dengan orang-orang yang tidak memperhatikan penampilan. Ingat bahwa pandai dan profesional identik dengan profesi guru. Siswa secara alamiah akan membentuk opini saat berinteraksi dengan guru, sehingga penting bagi guru memikirkan bagaimana memberikan kesan pertama yang baik pada siswa, karena kesan pertama seringkali membentuk persepsi dan reputasi guru dalam jangka panjang. Mengubah persepsi yang terlanjur dikesankan siswa biasanya butuh waktu yang relatif lama. Peserta didik akan menyimpan kesan guru berdasarkan bagaimana guru menampilkan dirinya. Ketiga, terkait dengan semua bermula dari penampilan fisik. Unsur terpenting hypnoteaching adalah komunikasi. Penampilan juga sebenarnya tergolong komunikasi non-verbal. Sebenarnya penampilan itu berbicara dalam tanda petik. Mengapa dikatakan demikian? Karena penampilan mengandung pesan tentang cerminan kepribadian atau citra diri seseorang. Penampilan kita membentuk body image, yaitu anggapan atau persepsi tentang diri kita. Penampilan mencerminkan kepribadian. Guru adalah jabatan profesi, maka butuh penampilan profesional pula. Lebih dari itu, mengapa penampilan menjadi penting? Pertama, dia mencerminkan kepribadian. Kedua, meningkatkan percaya diri. Ketiga, agar terlihat lebih menarik. Keempat, meningkatkan kualitas diri. Kelima, membuat diri kita dan siswa bisa lebih nyaman. Yang keenam, dengan penampilan yang baik berarti menghargai diri kita. Yang ketujuh, bahkan bisa menaikkan sistem kerja otak. Dan delapan, berpengaruh pula pada mood. Jadi, ceria atau bad moodnya seseorang bisa diakibatkan dari penampilan. Namun, perlu ditekankan bahwa penampilan bukan hanya soal pakaian, bukan pula soal kriteria cantik, gagah atau jelek, kaya atau miskin, pakaian branded atau tidak, mahal atau murah, berkulit putih, langsing, atau apapun yang terkait dengan takdir atau penampilan statis seperti tinggi badan, berat badan, bentuk wajah, bentuk tubuh, dan bentuk kaki. Tapi lebih pada penampilan yang disebut dengan grooming, yaitu penampilan diri seseorang yang terjaga secara keseluruhan. Guru profesional memperhatikan pula penampilan dinamis lainnya, seperti ekspresi diri, pancaran mata, suara dan gaya bicara saat mengajar, cara mendengarkan, sikap tubuh, bahasa tubuh, dan cara berjalan. Ada hal yang harus diperhatikan terkait penampilan guru. Biasanya fokus siswa tidak pada proses dan materi pembelajaran, tapi justru terpancing memperhatikan bagian penampilan atau pakaian yang dinilai tidak lazim, seperti memakai pakaian yang terlalu modis, memakai make up yang menyolok, memakai aksesoris yang berlebihan, memakai baju yang dilengkapi dengan lambang dan simbol-simbol kepangkatan, memakai pakaian yang tidak seragam dengan guru lain sesuai peraturan sekolah atau kesepakatan bersama. Hal tersebut hendaknya dihindari karena tidak mendukung keberhasilan menarik perhatian siswa pada pembelajaran. Penampilan guru yang menarik akan mengkondisikan gelombang otak siswa berada pada gelombang alfa, yaitu kondisi tenang, nyaman, dan rileks. Kondisi inilah yang menjadi syarat utama terlaksananya hypnoteaching. Karena hypnoteaching dalam konteks pembahasan kita pada konten ini adalah bukan hypnoteaching dalam pengertian di mana siswa dihipnosis dan disugesti dengan nasihat-nasihat tertentu. Misalnya dengan kata-kata bayangkan dan seterusnya.
tetapi keseluruhan atau kombinasi cara, metode, atau situasi yang kita ciptakan agar siswa tersugesti dan fokus pada pelajaran setiap kali aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Well, pertanyaan saya, dari tayangan ini, kalimat mana atau hal apa yang menarik menurut Anda? Adakah pengalaman menarik Anda terkait topik ini? Atau adakah pertanyaan dan usul topik yang akan kita bahas selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Boleh jadi komentar, pertanyaan, atau usul Anda bisa menjadi pengetahuan baru atau inspirasi baru bagi kita sehingga wawasan kita tentang hypnoteaching semakin luas. Akhirnya, saya ingin menyampaikan bahwa jika Anda mendapat manfaat dari channel ini, silakan like dan share kepada siapapun para pembelajar sejati, yaitu mereka yang ingin terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.